Kita doa kembali dulu ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan ini hanya lewat Zoom, tapi kami percaya kerinduan kami adalah kerinduan yang sama ketika kami ibadah onsite, ketika kami mendengarkan firman-Mu secara onsite. Kau berkati Tuhan agar benar-benar motivasi kami rindu untuk mendengarkan, merenungkan, teristimewa melaksanakannya. Hamba terbatas, hamba yang lemah, sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu agar hamba berbicara sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga jaringan ini Tuhan, agar semuanya bisa bekerja dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang hadir maupun teman-teman kami yang mungkin sebentar akan bergabung bersama-sama. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Bro Mike, apakah ada yang bisa untuk share screen? Ute, bantu aku dong, Ute. Ada nggak Ute di sini? Ute. Apakah materiku bisa di-share Oh, screen? Fatih bisa nih. Oh, Aku ada. pikir Iya, ada Fantiola. Oke, aman, aman. Terima kasih Kak Fanti. Oke. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah membahas tentang Yosua pasal 6, di mana jatuhnya Yeriko, dan kita akan bahas lagi di Yosua pasal yang ke-7. Apakah ada masalah? Oke. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kalau kita lihat di pasal yang ke-6, itu ternyata bagaimana Allah menunjukkan kedahsyatannya, bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya ketika Dia mengalahkan Yeriko, memakai bangsa Israel. Dan permintaan Allah kepada bangsa Israel adalah mereka taat, begitu. Tetapi ada sebuah keunikan. Kita bisa melihat karena bangsa Israel ini kenapa dibilang tegar tengkuk. Mereka baru saja melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan. Tetapi akhirnya ternyata di pasal yang ke-7 kita bisa melihat ada dampak yang besar ketika sekali lagi mereka taat kepada Tuhan. Next, Fanti. Kalau kita lihat di ayat yang ke-1, boleh next, Fanti. Kan dibilang begini, Yosua 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan itu. Slide sebelumnya, sorry Fanti. Oke. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Terah dari suku Yehudi mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, ternyata teman-teman yang berkati oleh Tuhan, ada satu pribadi, yaitu Akan. Ini akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ayat itu kan dibilang, mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, kata khususkan itu ini bahasa aslinya yaitu herem, yaitu sesuatu yang dipisahkan secara mutlak bagi Allah, tidak boleh ditebus, tidak boleh dimiliki manusia, dan tidak boleh dikompromikan. Jadi ternyata barang-barang ini acan ambil begitu. Dia melanggar perjanjian Allah. Nah, tetapi menarik teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kan di sini yang berbuat salah, akan yang berbuat salah. Tetapi ternyata yang kena dampaknya itu yaitu bangsa Israel. Next, Fanti. Slide selanjutnya. Oke, kita bisa melihat ternyata dosa individu, dosa dari Akan ini bisa membawa akibat kolektif. Artinya bahwa Allah memandang umatnya itu sebagai kesatuan tubuh. Jadi mau dijelaskan di sini bahwa satu kesalahan dari seorang child ini sangat berdampak besar bagi bangsanya. Jadi dosa individu itu bisa membawa akibat kolektif karena Allah memandang umatnya sebagai satu kesatuan tubuh. Nah, next Fanti, nanti kita akan melihat bagaimana implikasi untuk anak muda. Next.
Kita lihat di ayat yang kedua dan ayat kedua sampai ayat yang kelima, kita lihat di sini ada pembahasan cerita tentang kekalahan di Ai. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat yang kedua kan, di ayat yang kedua dikatakan, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota itu. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ketiga dibilang begini. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi menggempur Ai. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kita bisa melihat, sebenarnya kalau kita lihat latar belakang kota Ai ini, teman-teman, Ai ini adalah kota kecil. Jadi ternyata bangsa Israel saat itu seperti memandang remeh begitu. Mereka menganggap bahwa kota kecil ini pasti mudah ditaklukkan. Jadi mereka meremehkan karena mereka berpikir begini. Jadi sendiri bisa mereka taklukkan. Kenapa Ai yang kecil ini tidak bisa? Jadi mereka pikir daripada repot-repot untuk seluruh bangsa Israel, jadi sebagian saja. Jadi mereka hanya mengirim sebagian pasukan. Hasilnya apa? 36 orang tewas, teman-teman. Kalau kita lihat di situ di ayat yang kelima dikatakan, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata karena mereka menganggap remeh saat itu mereka menganggap bahwa mereka bisa memakai kekuatan mereka, akhirnya mereka kalah, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa makna di sini, makna yang bisa kita ambil ternyata tanpa penyertaan Allah, strategi terbaik sekalipun itu akan gagal. Bangsa Israel menganggap bahwa mereka saat itu bisa mengalahkan Ai dengan strategi mereka. Mereka menganggap bahwa sudahlah, tidak perlu semua bangsa Israel untuk pergi mengalahkan bangsa Ai. Padahal mereka lupa, teman-teman. Di dalam Yosua pasal yang ke-6, yang membuat kota Yeriko saat itu jatuh, itu bukan karena mereka. Tetapi karena apa? Karena penyertaan Allah. Jadi kita bisa melihat, teman-teman, kita bisa belajar saat ini bahwa bangsa Israel saat itu, mereka sepertinya lupa apa yang terjadi di kota Yeriko itu bukan atas dasar strategi mereka, tetapi atas dasar ketaatan mereka kepada Allah. Dan semuanya itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Semua itu terjadi karena kemahakuasaan Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat ceritanya di sini akhirnya bangsa Israel kalah di sini, kekalahan di Ai. Nah, sebenarnya ini juga terjadi atas dasar di ayat yang pertama tadi. Nah, selanjutnya, next Fanti, kita masuk penggalian selanjutnya di Yosua yang ke-7, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Boleh next Fanti? Oke. Nah, kita bisa melihat di ayat yang ke-6 sampai 7 mengatakan begini. Ah Tuhan Allah, mengapa kau suruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, hanya untuk menyerahkan kami ke tangan orang Amori, untuk membinasakan kami? Oh Tuhan, apakah yang dapat kukatakan? Nah, teman-teman diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kan hal ini, kekalahan bangsa Israel ini kan sebenarnya juga karena ketidaktaatan dari Akan kan. Nah, jadi Yosua tidak tahu, kenapa ini sampai bangsa Israel kalah. Makanya kenapa akhirnya dia datang sama Tuhan, dia sujud begitu, dia seperti pribadi karena dia kan pemimpin kan. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ini? Dia bingung sampai akhirnya dia seperti mau menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia khawatir kekalahan bangsa Israel saat itu waktu melawan Ai, dia khawatir nama Tuhan akan dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Kenapa teman-teman yang diberkati oleh Tuhan? Di zaman itu, di zaman
perjanjian lama, kenapa kalau kita lihat bangsa Israel selalu berperang dengan bangsa-bangsa lain? Di zaman perjanjian lama, perang itu menunjukkan bahwa, anggaplah begini, kalau bangsa Israel menang melawan bangsa lain, jadi dewanya bangsa Israel ini yang lebih berkuasa, gitu. Atau Allah yang mereka percayai yang kuasa. Kalau seandainya anggaplah begini, bangsa Babel itu berperang melawan bangsa Israel, dan bangsa Babel itu yang menang, jadi Babel itu akan menganggap bahwa dewa mereka lebih berkuasa daripada Tuhan bangsa Israel. Nah, akhirnya kenapa kalau di zaman perjanjian lama, kalau kita lihat ya teman-teman, pada saat itu bangsa Israel itu banyak berperang. Karena kenapa? Karena peperangan pada saat itu mau menunjukkan siapa Allah yang lebih berkuasa. Begitu. Ya, akhirnya makanya kenapa Allah itu mau cara bangsa-bangsa saat itu, bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, untuk akhirnya mau menunjukkan bahwa saya adalah Allah yang berkuasa daripada dewa-dewa yang kalian percayai. Begitu. Makanya kenapa Yosua saat itu bingung, karena dia khawatir kalau seandainya bangsa Israel ini kalah, dia khawatir nama Tuhan dipermalukan. Jadi seolah-olah mereka nanti itu berpikir begini, kita akan menganggap rendah Tuhan dari bangsa Israel. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Yosua. Makanya Yosua meratap. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita bisa melihat di situ makna teologisnya apa. Ternyata dalam kondisi krisis pun, sebenarnya juga kita melihat doa jujur itu lebih baik daripada diam. Karena Allah sanggup menerima keluhan yang jujur dari umatnya. Jadi ketika Yosua tidak tahu apa-apa, kenapa kejadian ini terjadi? Kenapa bangsa Israel itu akhirnya kalah? Dia datang sama Tuhan dan akhirnya dia jujur sama Tuhan. Dalam artian jujur ini sampai dia seperti menyalahkan Tuhan. Ya karena dia tidak tahu apa-apa. Kenapa ini bisa terjadi? Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah tetap menerima doa yang jujur itu. Karena Allah sanggup menerima keluhan yang jujur dari umatnya. Nah, ini kita bisa melihat dari Yosua 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ratapan Yosua. Karena kesedihan dia, bangsa Israel itu kalah dan dia sampai takut begitu. Takut kalau nama Tuhan dipermalukan saat itu. Nah, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Next, Fanti. Bisa slide selanjutnya. Di slide selanjutnya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya konteksnya tentang teguran Tuhan. Nah, di ayat 10 Tuhan bilang begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Ayat 11 di situ saya simpulkan di situ. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, jadi kita bisa melihat bahwa akhirnya Allah itu memberikan sebuah jawaban kepada Yosua. Kenapa sampai bangsa Israel itu kalah? Ternyata masalahnya itu bukan karena kekuatan mereka tidak bagus, bukan karena strategi mereka tidak bagus, tetapi kembali lagi karena dosa. Karena Israel melanggar perjanjian Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata selama dosa tidak dibereskan, Allah tidak akan menyertai mereka. Kita bisa melihat teman-teman, kalau kita lihat dari pernyataan Tuhan kepada Yosua, ini kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kekudusan umatnya. Ketika dosa dibiarkan, hadirat Allah pun tertahan. Jadi penyertaan Allah saat itu dan sampai sekarang itu terkait erat dengan kekudusan umatnya. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, Yesaya 59 ayat 2 mengatakan begini.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Allah menyatakan kepada Yosua pada saat itu bahwa yang membuat mereka kalah itu bukan atas dasar karena kekuatan mereka tidak kuat, tidak, tetapi ada dosa di sana. Israel melanggar perjanjian Tuhan. Dan selanjutnya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23, next Fanti, di slide selanjutnya. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di situ ada penyingkapan dosa akan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13, di ayat yang kita lihat di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika didapatinya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, seorang demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ketika ayat ke-18, ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Jadi pada saat itu teman-teman, akhirnya ketika Allah bilang ternyata ada bangsa Israel yang berdosa, jadi Allah memerintahkan proses pengundian pada saat itu. Dari suku, ke kaum, ke keluarga, ke rumah, sampai ke individu. Dan akhirnya apa di situ? Akhirnya akanlah yang didapatkan bahwa dia yang melakukan dosa saat itu. Makanya kalau kita lihat di ayat yang ke-20 dikatakan begini, lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarang itu jubah yang indah buatan Senier dan 200 shikal perak dan sebatang emas dan selanjutnya. Jadi dia pada saat itu mengaku. Ternyata saat itu dia melihat, ketika dia melihat, dia mengingini, ketika dia mengingini, dia mengambil, ketika dia mengambil, dia menyembunyikan. Nah teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kalau kita ingat bahwa dosa ini dosa yang hampir sama seperti dosa manusia pertama. Yaitu siapa? Hawa. Ketika Hawa digoda, akhirnya dia lihat buah itu, habis dia lihat buah itu, karena digoda, dia ingini buah itu, habis dia ingini buah itu, dia ambil buah itu, dan dia makan buah itu. Kita bisa melihat bahwa ternyata dosa itu mengikuti pola yang sama sepanjang zaman. Dan akhirnya apa? Selalu terungkap. Dalam Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi polanya sama teman-teman. Akan melihat, akan mengingini, akan mengambil, dan akhirnya dia menyembunyikan. Sama seperti pola-pola sebelumnya. Ingat Daud ketika dia mengambil istri dari prajuritnya, mohon maaf, dia melihat pada saat itu siapa namanya ini Betseba ya. Betseba itu mandi, dia melihat, dia mengingini, dan dia mengambil. Dia pakai apa? Dia pakai caranya suami dari Betseba ini untuk
berperang sampai ke mana ulang dia pakai strategi itu suruh suaminya itu suami Batseba itu paling depan supaya meninggal begitu. Bayangkan. Itu sangat-sangat kita bisa melihat bahwa ternyata dosa itu mengikuti pola yang sama, melihat, mengingini, mengambil sampai menyembunyikan. Kita bisa melihat bahwa dosa mengikuti pola yang sama sepanjang zaman dan akhirnya selalu terungkap. Nah, teman-teman yang berkata oleh Tuhan, selanjutnya kita lihat di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Ini fatal, teman-teman. Ini akibat dosa. Next, Fanti. Selanjutnya di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, disinilah akhirnya penghukuman akan itu muncul. Nah, kalau teman-teman baca di ayat yang ke-24 sampai ke-26, ternyata bukan akan yang kena, bukan hanya sebatas akan keluarganya, harta bendanya diambil. Dan mereka dihukum mati. Makanya lembah itu dinamakan lembah Akor, kesusahan. Setelah itu apa? Setelah penghukuman itu dilaksanakan, murka Tuhan mereda. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu kudus dan adil. Dan dosa tidak bisa disembunyikan dan tidak pernah dianggap ringan. Tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya teman-teman yang berkati oleh Tuhan, hal ini kalau dipakai konteks tentang penebusan Tuhan Yesus, disinilah kita bisa melihat juga salah satu tanda bagaimana Tuhan Yesus itu akhirnya harus menebus manusia yang berdosa. Karena lewat Kristus, hukuman itu telah ditanggung bagi kita. Karena kenapa? Sebenarnya kan kalau kita lihat akan berbuat salah, akhirnya akan dan keluarganya yang kena. Sama. Ketika kita berbuat dosa, sebenarnya kita semua manusia ini yang harusnya menanggungnya, yaitu apa? Kematian. Sama seperti akan. Tetapi kita lihat konteks ditarik untuk anugerah yang Tuhan berikan, akhirnya Kristus menanggungnya. Kemanusiaan Kristus, dia mati karena kita. Dia menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Kita bisa melihat bahwa Allah itu kudus dan adil. Dosa tidak bisa disembunyikan. Dan hukuman dosa itu harus dijalankan. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kita bisa melihat jalan cerita dari bagaimana satu orang berbuat dosa. Akhirnya bagaimana ketidaktaatan mereka, bangsa Israel jatuh kalah. Dan akhirnya sampai ditunjukkan siapa yang salah dan kesalahan itu harus ditebus dan akhirnya dosa itu akhirnya murka Tuhan mereda. Nah, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, apa implikasi kita bagi anak muda, teman-teman? Next, Fanti. Apa implikasi kita bagi anak muda saat ini? Boleh next? Apakah bisa, Fanti? Oke, nah ini kita lihat. Yang pertama, kita harus sadar, dosa pribadi itu berdampak pada tubuh Kristus. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, seperti akan dosa tersembunyi seorang itu bisa melemahkan seluruh komunitas iman. Makanya teman-teman, sebagai anak-anak muda, terkhususnya kita anak-anak otentik sekarang ini, kita perlu yang namanya menjaga, kita perlu yang namanya saling menegur dalam kasih. Kalau seandainya teman-teman lihat buat salah, saya buat salah, atau dibuat salah, atau teman-teman lain buat salah, silakan tegur. Hamba Tuhan pun kalau salah, silakan tegur. Jangan bilang, wih, karena Banjek khotbah sudah sering firman, dan lihat dia buat salah, jangan ditegur. Dia itu benar semua, Anda bisa. Nggak bisa. Teman-teman tahu, kesalahan saya adalah, kan saya sudah sharing ke teman-teman bahwa saat ini saya kena TB paru aktif. Kesalahan saya adalah ketika saya tahu saya itu sakit TB paru aktif, saya itu tidak langsung jujur ke jemaatnya saya.
saya buat konsep gini, nanti kalau sudah sembuh selama pengobatan 6 bulan, baru nanti saya kesaksian begitu. Nah, tetapi akhirnya apa? Akhirnya ternyata ada jemaat memang yang tahu, akhirnya mereka lapor ke sinode, akhirnya dampaknya adalah saya tidak bisa lagi untuk saat ini melayani di gereja saya untuk saat ini. Tetapi dampaknya bukan hanya sampai situ. Kan kalau seandainya begini teman-teman ya, kalau seandainya saya di situ, berarti harus ada hamba Tuhan lain kan. Harus hamba Tuhan lain yang melayani di situ. Akhirnya apa? Akhirnya dampaknya adalah, mohon maaf, secara keuangan, itu pengeluaran lebih banyak. Karena harus, mohon maaf, kami kalau untuk gereja kami itu untuk kesejahteraan hamba Tuhan itu dan kesejahteraan untuk hamba Tuhan saya. Yang kedua, dan juga dampaknya apa? Jemaat saling sikut. Ada yang membela saya, ada yang tidak membela saya. Nah, saya tidak bisa bilang bahwa semua ini kesalahannya di jemaat, tidak. Ini kesalahan juga di saya sebagai gembala. Karena kesalahan saya akhirnya berdampak kepada jemaat saya. Jadi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kesalahan kita itu bisa berdampak kepada komunitas kita. Kesalahan kita itu bisa berdampak kepada keluarga kita. Kesalahan kita itu berdampak kepada gereja kita. Teman-teman tahu, salah satu adik rohani saya curhat. Papanya selingkuh. Dan saat ini cuma dia yang tahu. Dia drop sekali. Kesalahan papanya itu berdampak kepada siapa? Ya kepada anaknya. Kepada keluarganya. Dan saat ini bisa dibilang apa yang harus kita buat, yang saya buat adalah saya minta dia untuk menjaga, untuk menegur, untuk doakan papanya. Nah teman-teman yang berkata oleh Tuhan, kalau kita tahu ada teman kita, keluarga kita itu melakukan dosa, tolong untuk tegur dia dalam kasih. Galatia 6 ayat 1-2 mengatakan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan pencobaan. Bertolong-tolonglah bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi teman-teman yang berkata Tuhan, mari saat ini kita sadar bahwa dosa pribadi itu berdampak pada tubuh Kristus, bisa berdampak kepada keluarga kita, jemaat kita, teman-teman kita, sahabat kita. Jadi, kalau kita lihat ada teman-teman yang pertama, ya kita belajar untuk berjuang tidak melakukan dosa. Tapi yang kedua juga, kalau kita lihat ada siapapun di sekeliling kita berdosa, tegur dia dalam kasih. Selanjutnya kita di situ juga dikatakan bahwa implikasi bagimu jangan meremehkan. Teman-teman, bagi Israel tadi saya bilang bahwa Ai itu kota kecil. Dan bagi Akan, itu bisa dia merasa bahwa jubah dan emas itu sepele. Namanya Allah Maha Kuasa, jadi dia bisa mendapatkan apa yang dia mau, begitu. Tetapi kita bisa melihat bahwa hal kecil itu bisa menghancurkan hidup rohani dan pelayanan. Ingat teman-teman, kita dipanggil untuk setia dalam hal kecil sebelum kita setia dalam hal besar. Lukas 16 ayat 10 mengatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Anak-anak muda saat ini, kalau saat ini tugas kita anggap kayak, aduh Tuhan, kenapa hanya ini tugasku? Mungkin hanya chat teman saya untuk ikut ibadah pemuda, atau mungkin hanya sebatas bagikan status rohani. Teman-teman, hal-hal kecil yang kita setia, Tuhan bisa pakai lebih besar lagi. Saya yakin teman-teman saat ini bisa untuk melakukan hal itu ketika kita memang benar-benar setia pada hal-hal yang besar. Setia pada hal yang kecil. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Jadi jangan remehkan dosa kecil teman-teman. Jangan
Kita remehkan kesalahan-kesalahan kecil kita saat ini karena itu sangat berdampak. Itu bisa menghancurkan hidup rohani dan pelayanan kita maupun juga sekeliling kita. Dan selanjutnya dikatakan di situ implikasi bagi anak muda, kemenangan rohani bergantung pada ketaatan, bukan kekuatan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, jujur ya, saya bersyukur Otentik punya program yang luar biasa. Ada planning-planning yang akan dilaksanakan. Kalau saya lihat di situ, kalau nggak salah sudah ada buku ya, Bro Mike ya, ada buku, ada nanti planning-planning lain, ada baju, begitu kan, banyak planning yang kita mau buat. Tetapi ingat teman-teman, kita bisa buat program besar, kita bisa punya fasilitas lengkap, kita punya sumber daya yang banyak, tapi mohon maaf, tanpa ketaatan pada Allah, semua sia-sia. Tanpa ketaatan kepada Allah, semua sia-sia. Kita bisa melihat kan, bangsa Israel, mereka luar biasa banyak, tapi akhirnya apa? Mereka tidak taat, semuanya sia-sia. Untuk teman-teman otentik kita pada saat ini, atau mungkin yang saat ini juga bukan anak-anak otentik di grup ya, misalnya di grup. Jangan sampai kita hanya buat planning, tapi tidak taat kepada Tuhan. Bahaya. Jangan sampai kita buat planning, tapi tidak taat sama Tuhan. Contoh ya. Oh ya, saya lupa. Saya mohon maaf ya teman-teman. Calon saya tidak bisa ikut gabung karena jaringan tidak bagus. Itu sekali saya mohon maaf. Nah, contoh gini aja. Planning saya menikah, itu memang bagus. Tapi kalau seandainya saya tidak taat sama Tuhan, semuanya sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Planning kita, apapun itu, pekerjaan, pelayanan, kalau kita tidak taat sama Tuhan, itu akan sia-sia teman-teman. Itu akan sia-sia. Selanjutnya, next Fanti. Ini yang terakhir teman-teman. Aman. Oke, nah implikasi selanjutnya kita bisa melihat bahwa kekudusan itu penting daripada kesuksesan. Kekudusan itu lebih penting daripada kesuksesan. Kenapa? Karena Allah itu lebih peduli pada kesucian umatnya daripada pencapaian mereka. Anak muda harus hidup murni, bukan hanya berhasil di mata dunia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang sukses, banyak. Tapi banyak juga yang sukses di mata dunia, tapi sebenarnya mereka melakukan kesalahan. Contoh, banyak orang kaya tapi kaya korupsi. Di mata dunia mereka mungkin bisa sukses karena kaya, tapi di mata Tuhan itu sia-sia. Itu sangat sia-sia. Sorry anak-anak muda di kuliah, mungkin IPK-nya kita 3,3,3, tapi ternyata menyontek, ternyata pakai cara-cara yang kotor. Mungkin di mata dunia, wih pintar dia, tapi di mata Tuhan itu sia-sia. Jadi sebenarnya Allah lebih peduli. Makanya ada yang bilang begini, lebih baik nilaimu itu mungkin 2, 3, tapi asalkan itu memang kemampuanmu. Karena memang kemampuan kita beda-beda teman-teman. Saya suka olahraga, saya tidak tahu musik. Apakah saya harus dianggap bodoh? Tidak bisa. Tidak bisa juga orang yang suka musik, tidak suka olahraga dianggap bodoh. Tidak bisa. Tapi ingat, Tuhan lebih mau peduli kesucian umatnya daripada pencapaian. Apalagi teman-teman, selanjutnya ketika ketika kita tahu kita berbuat dosa, ingat, buat anak muda, pengakuan dosa membuka jalan pemulihan. Teman-teman akan terlambat mengaku. Akhirnya apa? Dia dihukum. Tapi saat ini kita masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk mengaku dan bertobat sebelum dosa menghancurkan kita. Kita masih punya alasan untuk bisa mengaku dan bertobat sebelum dosa menghancurkan kita. Saya dulu hampir mati, teman-teman. Saya pernah menjalin hubungan dengan pasangan yang beda sama dengan saya. Kalian tahu enggak?
Saya merasa mungkin ini teguran Tuhan, makanya Tuhan tutup matanya kami itu karena kami itu menjalin hubungan itu di musola. Tapi kami tidak tahu itu musola. Kami tidak tahu itu musola. Tahulah anak-anak muda dulu. Akhirnya kedapatan. Dan pada saat itu padahal saya baru habis kecelakaan. Kedapatan dan akhirnya saya dihantam pada saat itu. Tahu enggak, ketika kami dipanggil keluarganya kami dan waktu itu dibilang begini, sebenarnya saat itu mereka punya ide adalah, ya teman-teman, perempuan itu akan dipakai, kalian pasti tangkap kata dipakai. Perempuan itu akan dipakai dan saya akan dibunuh. Saya akan dibunuh pada saat itu. Wah, itu ketakutan sekali saya. Ketakutan sekali saya. Akhirnya karena saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan, Tuhan tangkap saya. Itulah yang buat saya kenapa saya sama anak-anak muda itu selalu bilang tolong kalau untuk jalan hubungan jangan beda agama begitu. Atau kalau bisa kalau jalan hubunganlah yang benar begitu. Kalau kita melakukan sebuah dosa, kalau kita sudah tahu itu dosa, ayo kita mengaku dosa. Jangan sampai kita terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk mengaku dosa kita. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat sebelum dosa menghancurkan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mari, kalau masih ada kesempatan saat ini sebagai anak muda, mengaku dosa, bertobat selama kita masih hidup. Dan kita bersyukur, karena lewat di dalam Yosua pasal 7 ini sebenarnya konteksnya juga bahwa Kristus menanggung hukuman dosa kita. Slide sebelumnya, Fanti? Belum. Kita bisa melihat bahwa hukuman akan keras, tetapi di kayu salib, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya menimpa kita. Jadi sebagai anak-anak muda, mari bersyukur dan menjaga kekudusan sebagai respon pada kasih karunia Tuhan. Slide selanjutnya, ini yang terakhir. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya anak-anak muda itu dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menjaga kekudusan, harus hidup jujur, dan saling menopang agar tetap kuat di dalam Tuhan. Mari anak-anak otentik, sebagai anak muda, jaga hidupmu. Kalau seandainya, mohon maaf ya, saya tidak tahu kehidupan kalian. Mohon maaf ya, ini mohon maaf. Kalau seandainya kita laki-laki maupun perempuan saat ini sudah pernah jatuh, dalam dosa seks, kita buka-bukaan saja. Kalau kita sudah pernah jatuh dalam dosa seks, mari minta ampun sama Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan. Dan kita berjuang untuk tidak melakukan hal itu lagi. Karena saya tahu teman-teman, yang namanya dosa seks ini hampir sama kayak narkoba. Hampir sama kayak minuman keras. Sulit untuk dilepas. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mari terus datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Dan mari juga hidup dalam kejujuran. Apapun itu, mari hidup jujur. Mari hidup jujur. Dan sebagai anak muda, mari kita bersama-sama terus saling menopang. Saling mengingatkan satu sama lain. Agar apa? Agar tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarkanlah kehidupan kita dan juga komunitas kita otentik ini, Kristus yang dipermuliakan, banyak jiwa yang akhirnya percaya kepada Kristus. Kita sama doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Yang mengajarkan kami bahwa ketika kami berhasil, kami sadar itu bukan karena hebat kuatnya kami, tapi itu semua atas dasar anugerah-Mu. Ajar kami untuk taat kepada Engkau. Ajar kami ketika kami tidak taat kepada Engkau. Roh Kudus-Mu biarkanlah kami kembali peka untuk bangkit, untuk minta ampun kepada Engkau. Ajar kami untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ajar kami untuk benar-benar saling menopang satu sama lain. Karena kami sadar kehidupan kami. Kami lemah, kami butuh Engkau. Dan terkadang Tuhan, kami percaya Engkau bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kami. Dan salah satunya adalah kami sebagai anak-anak muda otentik. Kau berkati Tuhan firman-Mu ini, biarkanlah hamba telah selesai berbicara, Roh Kudus menuntun kami semua untuk melaksanakannya, Engkau yang dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan yang bertanya. Amin.